Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joe Burning dalam Firman 1 Perikop. Saya akan membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, jangan bosan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu makanan rohani kita, kekuatan setiap orang percaya. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit, Engkau menemui para murid, Engkau juga memberkati semua pengikut-pengikut-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk setiap yang mendengar, melihat firman ini. Tuhan memberikan kekuatan dan motivasi kepada mereka semua. Tuhan menyembuhkan kepada mereka semua. Jika ada yang sakit secara fisik, tubuh, kelemahan tubuh, Tuhan menjamah dan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga menguatkan mereka semua. Tuhan juga memberikan sukacita kepada setiap orang yang mendengarkan firman ini, sama seperti murid-murid Tuhan ketika melihat Tuhan yang sudah bangkit, mereka bersukacita. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum saya lanjutkan firman ini, saya akan kilas balik sejenak. Kita sudah sampai pembicaraan kepada kebangkitan dan Yesus menemui para murid. Sebelum itu, memang hari-hari kemarin juga konten-konten saya sebelumnya membahas Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah berbicara sendiri di dalam firman-Nya. Ayat Injil Lukas pasal 18 ayat 33 sampai 34 saya baca kembali juga. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan
katakan Yesus. Ingat, setiap perkataan Yesus akan terjadi, termasuk tentang dirinya sendiri. Ia akan menderita, ia akan mati. Matinya juga dijelaskan di salib. Tiga hari bangkit. Dan setiap perkataan itu terjadi. Nah, boleh saudara secara iman, kalau setiap perkataan Yesus ada yang tidak terjadi, berarti bisa dikatakan juga Yesus adalah Yesus palsu. Ada catatan atau saudara membaca literatur, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak mati, itu Yesus lain. Tetapi Yesus yang pada abad pertama lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, mati, dan bangkit, itulah Yesus Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi di dalam Yesus. Nah, jelas ya urut-urutannya. Sekarang di dalam Injil Yohanes tadi pasal 20, sekarang ini Tuhan menemui para murid. Kondisi ruangan terkunci, suasana masih suasana takut kepada orang-orang Yahudi. Ingat, dalam suasana takut, pikiran-pikiran itu bisa mengganggu. Pikiran-pikiran negatif bisa mengganggu. Dan dalam suasana takut itu tadi, di suatu ruangan, murid-murid berkumpul. Yesus datang. Yesus datang juga dengan menunjukkan bukti tangannya dan lambungnya kepada mereka. Nah, dampak para murid tadi melihat Yesus yang bangkit. Saya ulangi, dampak dari melihat Yesus yang bangkit, para murid bersukacita. Nah, ini dampaknya dari melihat Yesus yang sudah bangkit. Para murid yang berkumpul di ruangan tersebut bersukacita. Nah, jelas, sungguh indah. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut ayat 21. Maka kata Yesus, kata-kata khas Tuhan Yesus, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memotivasi, khas dari Yesus. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, berarti ketika murid berkumpul, Yesus datang, murid bersukacita melihat kedatangan Yesus. Yesus berbicara kepada mereka, menguatkan mereka, memotivasi mereka, memotivasi para murid, dan para murid mendapatkan penugasan. Aku mengutus kamu. Artinya juga setiap murid-murid Yesus ada perutusan. Aku mengutus kamu
para murid-muridku untuk lebih jauh lagi kamu bersaksi. Bersaksi apa? Ya bersaksi tentang Yesus yang menderita sengsara, mati di kayu salib, 3 hari bangkit. Itu Injil, kabar sukacitanya. Para murid supaya pergi ke tempat-tempat, ke ujung dunia untuk bersaksi, memberitakan Yesus yang bangkit. Aku mengutus kamu. Nah, Yesus ketika mengutus, memberikan penugasan, tentu bukan hanya berbicara saja. Para murid dibekali. Para murid dibekali. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan menyertai para murid di dalam rangka penugasan tadi. Memberitakan kabar sukacita Yesus bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa makna dari sebuah peristiwa kebangkitan. Bukan hanya sekedar bangkit plus pergi, tetapi ada makna, ada pesan tersendiri dari sebuah kebangkitan Yesus untuk para murid, dan itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, memberikan catatan kepada kita. Bukan Yesus yang mati, tidak bangkit, tetapi Yesus yang mati dan bangkit. Kesaksian Alkitab. Jadi, ketika saudara mendengar kabar-kabar, mendengar berita-berita yang berbeda dari firman Tuhan yang saya sampaikan, pasti yang dimaksud Yesus, yang dimaksud itu lain. Tetapi saya katakan melalui firman Tuhan ini, seperti tadi nubuatan, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Alkitab sebelumnya juga sudah mencatat, dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia bangkit. Inilah perkataan-perkataan yang luar biasa sepanjang zaman dan terjadi. Hanya Yesus yang tahu rentetan peristiwa hidupnya sendiri sebelum itu terjadi. Yesus sudah mengatakan, penderitaan demi penderitaan, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia akan diserahkan
kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok. Nah, diolok-olok, dihina, diludahi. Yesus sudah memberitahukan yang akan terjadi tentang dirinya sendiri, dan itu terjadi di dalam hidupnya, di dalam rangkaian peristiwa di dalam hidupnya. Oleh karena itu, berbahagialah saudara, saya yang diperkenankan, bukan saya yang memilih dia, tetapi dia yang memilih saya. Berbahagialah saudara yang mendapat kasih karunia Tuhan, dipilih menjadi umatnya, menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan, janganlah kau lepaskan setiap iman yang sudah kamu alami di dalam hidup ini. Nah, saat ini Tuhan menampakkan diri kepada para murid, dan para murid bersukacita, dan para murid mendapatkan penugasan. Begitu juga kepada setiap pengikutnya, hendaklah juga selalu senantiasa bersukacita di dalam menjalani kehidupannya, karena kita juga mengikut dia. Hendaklah kita juga bersukacita di dalam menjalani kehidupan, rutinitas kehidupan kita di dunia ini. Sekalipun tantangan, persoalan, sakit, penyakit kita alami, tetaplah setia mengikut dia. Karena kita punya Tuhan yang bangkit, punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa di surga dan di bumi. Inilah firman satu perikop minggu pertama ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara. Ketika saudara terberkati melalui firman ini, biarlah saudara juga memberkati banyak orang melalui firman ini. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.